cita-cita tetap menjadi guru. Apa yang sih lihat dari seorang guru? Kenapa nggak jadi dokter kayak keren, atau maaf jadi pramugari kayak, atau jadi apa kayak gitu? Karena dia guru tuh, kita nggak bisa nilai guru tuh udah suksesnya gitu, kecuali dia berhasil menghasilkan banyak orang sukses gitu. Jadi walaupun dia kesannya biasa aja gitu, tapi justru orang yang berada di balik orang sukses tuh lebih sukses gitu menurut. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat setia, senang dan bahagia saya Zulfahmi Adi kembali dapat hadir di ruangan kaca sahabat. Dan alhamdulillah kali ini kembali kita hadirkan narasumber inspiratif. Dan kali ini khusus kita datangkan di Hari Pendidikan Nasional, seorang anak muda kreatif dan juga ternyata membuat inspirasi hidup yang akan kita bagi sahabat semuanya. Kita sapa dulu sahabat kita, narasumber kita namanya Zia Ulfa Zia Ulhak Erisa Putri. Iya. Assalamualaikum. Panggilan Ezi ya? Iya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ezi? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di ruangan podcast Aspen. Sama-sama Pak. Ini pengalaman pertama. Ini pengalaman pertama ya. Alhamdulillah. Ini sahabat semuanya anak muda yang energik, di mana di usia beliau baru semester 4 tetapi sudah menjadi seorang tenaga pengajar. Kita bincang-bincang dulu bersama Ezi. Ezi anak berapa sih Ezi? Anak pertama Pak. Anak pertama dari? Pertama dari 3 bersaudara. 3 bersaudara. Nama orang tuanya siapa sih? Ibu namanya Gusmi Sari. Gusmi Sari. Iya. Kalau ayah? Ayah Eri Aprianto. Oh, Eri tadi Erisa Putri itu deh ini ya. Iya. Erisa Putri terbayang nih. Berarti anak Pak Eri dan Gusmi Sari. Iya Pak. Ternyata benar ya. Oke. Di usia sekarang usia berapa sih Ezi? Insyaallah Juni depan 21 Pak. 21 ya. Alhamdulillah. Itu kita lihat di pertama itu Ezi itu waktu kecil itu apa namanya tuh cita-cita waktu kecil nih. Okay. Waktu kecil cita-cita jadi apa? Jadi guru Pak. Jadi guru. Nah, pertanyaannya sekarang masih cita-cita itu enggak? Masih. Oh masih ya. Istiqomah nih. Oh iya. Kampung di Kamang Pak. Di Kamang. Nah, apa yang unik di Kamang? Unik apanya ya? Apa yang terkenal di Kamang? Kerupuk Kamang. Oh, kerupuk Kamang. Di samping itu duriannya kayak Ezi. Ya. Durian ya. Ezi tamatan dulu berarti SD atau tamatan urutan pendidikan dari mana sih? TK di Aisyah Ampang. TK Syampang. Ya, okay. SD di 09 Hilalamo di Kamang juga. Di Kamang juga. Ya. Kalau lanjutnya di mana lagi? Di Pondok Pesantren Modern Diniyah Pasiap. Wah, ini Ponpes ya, Pondok Pesantren Diniyah Pasiap Pangke ya. Kalau di pengalaman sewaktu karena kita bicara di Hari Pendidikan, masih ingat gak yang kalau di TK inspirasi apa yang Ezi dapatkan? Ini masih ingat? Kalau di TK apa ya? TK kayaknya kurang ingat. SD gitu aja. Kalau SD tuh guru-gurunya sih semangat gitu. Semangat. Ajar. Tapi ada yang menyakitkan nggak? Pernah di cewek pernah itu? Kayaknya enggak. Mungkin dimarahin dikit aja. Dijewer kayaknya enggak. Yang fisik enggak ada. Tapi itu kalau prestasi akademis seperti apa sih? Di waktu di SD? Kalau SD alhamdulillah juara kelas lah. Iya. Hari Pendidikan anak juara umum sih? Kalau dulu belum ada juara umum. Belum ada ya. Oh iya ya. Di SD enggak ada ya. Oh pokoknya juara 1 lah ya. Iya juara 1. Oh juara 1. Hari Pendidikan nih. Yang Bapak ingin tanya itu memang sering juara atau pernah juara? Alhamdulillah sering. Terus juara? Kalau SD alhamdulillah.
Emang inspiratif ini. Terus juara ya. Ibu, kata kunci dari seorang ibu dalam mendidik. Ibu tuh kalau mendidik tuh gimana? Kalau belajar tuh pasti disiplin. Pendidikan ilmu tuh nomor 1 gitu. Iya ya bagi ibu ya. Pendidikan, Ya ilmu tuh nomor 1 lah. ilmu itu nomor 1 ibu ya, benar ya. Ha? Iya. Ini inspirasi. Konon ceritanya dari adik yang bertiga itu adik pernah ini ya, apa namanya dulu dapat umroh. Oh iya. Benar ya? Alhamdulillah. Daripada dia umroh tapi pergi umroh bareng ceritanya. Bawa dengar tuh ya, benar ya? Iya. Alhamdulillah. Oh iya benar ya. Itu berarti kalau ibu untuk pendidikan dan untuk kemajuan anaknya luar biasa ya. Ya. Kata-kata ibu yang belum sering diingat apa sih? Apa ya? Kalau ibu tuh misalnya gitu, kalau kami tuh pengen sesuatu, misalnya kayak adik kemarin dia punya cita-cita tuh naik pesawat misalnya gitu. Ya. Ibu tuh pasti bilang belajar aja dulu yang baik, nanti naik pesawat tuh gratis tuh, datang aja dia sendiri gitu loh. Oh gitu. Selalu gitu, kalau pengen ini ibu pengen ini misalnya belum bisa, kuncinya ibu bilang belajar aja baik-baik nanti dapat kayak gitu. Jadi memang dari kalimat belajar dulu ya. Belajar aja dulu. Jadi memang cita-cita adik naik pesawat. Salah satu impiannya. Ya, dia tuh bilang pengen naik pesawat. Oh, pengen, nginap di hotel lah gitu. Iya. Tuh ibu bilang ya belajar aja baik-baik, belajar aja rajin, insya Allah nanti. Alhamdulillah kan dapat dua-duanya sekaligus, gratis lagi gitu. Iya, umroh gratis sama pesawat gratis ya. Itu waktu lomba apa sih, Ci? MHQ di Agam. Tahfiz, Pak. Tahfiz ya. Allahu Akbar. Dan sahabat, konon ceritanya juga ini ya, berapa juz? Adik. Alhamdulillah setorannya udah selesai 30. Masya Allah, tabarakallah. Iri kita lihat orang tuanya nih, Gus Misari ya. Ibu Gus Misari sama Pak Heri punya anak perempuan semua ya kan? Perempuan semua. Perempuan semua ya. Allahu Akbar, luar biasa nih. Kalau Ezi sekarang udah di atas berapa juz? Di atas 20 atau di bawah 20? Di bawah. Di atas 15 atau di bawah 15? Dulu kalau setorannya alhamdulillah udah di atas 15, Pak. Di atas Tapi 15 ya. belum Mungkin ya. Belum mungkin. Keren nih, Masya Allah. Ini orang anak-anak yang penghafal Quran harus ditanya begitu sahabat. Kalau nggak mau jawab dia. Ada lah, kalau enggak dibilang ada, pokoknya hafalan ada lah gitu ya. Oke. Kemudian cita-cita tetap menjadi guru. Apa yang sih lihat dari seorang guru? Kenapa nggak jadi dokter kayak keren, atau mohon maaf jadi pramugari kayak, atau jadi apa kayak gitu? Karena dia guru tuh, kita nggak bisa nilai guru tuh udah suksesnya gitu, kecuali dia berhasil menghasilkan banyak orang sukses gitu. Jadi walaupun dia kesannya biasa aja gitu, tapi justru orang yang berada di balik orang sukses tuh lebih sukses gitu menurut Zi pribadi gitu, Pak. Iya benar ya. Oke. Ya, berarti karena kita tidak bisa lihat dia suksesnya ya. Tapi ternyata orang-orang sukses di belakang itu sebenarnya guru ya. Ya, luar biasa nih, benar. Makanya itu tercita-cita dulu dari guru. Wow, dahsyat ini alasan yang dari TK cita-cita jadi guru. Ini harus dengar Menteri Pendidikan. Akhirnya juga tetap istiqomah jadi guru. Tapi orang sudah mulai berpindah arah. Kalau kita lihat guru, bagaimana Jim melihat guru sekarang dengan guru masa lalu? Apakah karena faktor kan juga ini ya, sertifikasi guru atau apa? Itu ada ngefek enggak? Komentarnya tentang itu gimana? Ada sih. Karena sih belum ke sana ya, Pak. Tapi dilihat tuh emang ribet ternyata gitu. Emang ribet ya? Iya. Iya. Kalau tentang itu anak ini sekarang kayak begini. Asing nggak jadi guru? Alhamdulillah. Oke. Zi, apa yang paling senang kepada murid-muridnya? Ngajar
yang paling Iji senang untuk ngajarnya apa? Ngajar, saya kan sekarang ngajar bahasa Arab ya Pak, di Bahasa Nahu Arab. gitu. Jadi karena emang suka gitu, jadi lebih senang tuh kalau ngajar mata pelajaran yang kita suka gitu. Oh, kita senang ngajar dari mata pelajaran yang kita senang. Jadi senang belajar nahu. Ya, alhamdulillah. Ini pelajaran sulit, bahasa Arab ini kan sulit lagi. Ini pesantrennya pesantren Pasia ya, Iya, Pak. Dinia Pasia, Pasia. Dinia Pasia itu memang keahlian apa namanya spesifikasinya itu memang bahasa ya, Ci? Ya, boleh sedikit kita ini. Berarti kalau Dinia Pasia itu pola yang dibentuk untuk belajar tentang bahasa seperti apa? Kalau di Dinia Pasia kan dia aktif, jadi speakingnya nomor 1 gitu Pak. Speaking. Jadi kami tuh anak-anak yang baru masuk tuh dipisah dulu, kamarnya dipisah, nggak boleh ngomong sama kakak kelasnya gitu. Maksud gitu? Iya Pak. Itu kenapa? Karena biar bahasa kakak kelasnya nih nggak terganggu, kan kelas 1 masih bahasa Indonesia gitu. Oh, Nah, jadi kelas 1 konsultasi apa-apanya langsung ke ustazah gitu. nggak boleh kakak-kakaknya ya? Kecuali yang pengurus boleh. Oke. Oh begitu ya. Nah seperti apa gambarannya nih? Kita nih ada anak baru masuk dipisah. Kemudian proses mereka anak kelas 1 itu belajar seperti apa? Kalau dari kosakata yang kami tuh diutamakan lebih kosakatanya ya, Pak. Kosakata. Lebih penting gitu. Nah jadi tiap pagi itu dikasih 2 kosakata dan itu mereka harus pakai. Jadi kalau kosakata yang udah dikasih nggak dipakai, nah itu nanti ada hukumannya gitu. Ada juga hukuman ya dalam belajar Ya. bahasa ya. Ini tidak enjoy-enjoy saja ya. Seperti apa Ji? Seperti apa? Karena berkaitan dengan sehari-hari ya Pak. Jadi Contohnya apa? 2 kosakata nih. Contoh satu hari. ya 1 hari 2. Misalnya anak kelas 1 tuh harus tahu pintu itu babun misalnya gitu. Pintu itu babun. Itu bahasa Arab. Bahasa Arab. Oke. Jadi kalau misalnya di keseharian kita dapati dia tidak menggunakan kata babun tadi, nah berarti dia harus ditegur pertama gitu Pak. Kalau memang nggak pakai lagi, baru sampai ke nanti ada hukumannya. Gitu. Cuma hanya 2 ya. 1 hari ringan ya kan? Ringan. Kelihatannya. Kalau sudah 10 hari itu ribet juga Iya. tuh. 2. Tapi itu asik ya. Dikira tuh harus menghafalkan kayak 10, kayak pakai catatan. Nggak, bukan kayak gitu ya? Enggak. Oke, contoh penggunaannya ini babun. Bagaimana sama murid menggunakan misalnya contoh? Kalau kelas 1 kan biasanya belum tahu yang lain kan. Maksud itu ya satu-satu dia dapat kan Pak. Jadi kalau misalnya dia ngomong bahasa Indonesia, misalnya saya keluar lewat pintu, ya udah dia pakai saya keluar lewat babun gitu. Ya nggak apa-apa. Pokoknya ada 1 kata aja yang dia pakai bahasa Arab. Itu untuk awal-awal gitu. Oh gitu. Kalau dia nak ngomong-ngomong, Kalau dia tapi memang wajib diomongkan ya. karena emang ya 24 jam kan sama kawan-kawan gitu. Oh benar Karena ya. asrama. Tolong bukakan babun. Ya. Oh gitu ya. Oh iya. Oh keren. Kalau bahasa Inggrisnya kan kalau apa itu selain dari bahasa Arab, dia juga memang bahasa Inggris ya. Iya. Itu kalau bahasa Inggris seperti apa, Ji? Sama. Tapi kami tuh kan ada dalam 1 bulan 2 minggu bahasa Arab, 2 minggu bahasa Inggris gitu. Jadi 2 minggu bahasa Arab, 2 2 minggu minggunya lagi bahasa Inggris. Jadi pola yang dipakai sama. Sama. Jadi di minggu bahasa Arab khusus Arab, nggak boleh bahasa Inggris gitu Pak. Oh, Di minggu bahasa Inggris khusus bahasa Inggris, nggak boleh bahasa Arab gitu. keren juga ya. Berarti kalau tadi tolong bukakan babun, kalau bahasa Inggris Tolong bukakan door gitu. kelihatannya remeh ya, tapi memang begitu bolanya ya. Tapi lengket lama-lama begitu ya. Harus kalau nanti bercanda tidak dipakai itu dapat hukuman. Iya. Oh, berarti ini kayak ini. Berarti penting nggak disiplin terhadap kalau untuk nuntut ilmu pendidikan ini? Penting. Gitu ya. Oke. Jadi kan tentang disiplin ini tidak ada orang sukses tanpa kedisiplinan kan? Wow. Kalau belajar nahu tuh yang apa tuh? Kalau belajar nahu tuh seperti apa sih contohnya? Nahu itu seperti apa sih Ji? Boleh ini? Nahu tuh belajar harokat terakhir. Kalau misalnya kita baca kitab, Misalnya doroba, kalimat di belakangnya itu ya? iya. Yang apakah doroba atau dorobu? Iya. Oh gitu. Kenapa dia doroba misal bukan dorobu atau dorobi gitu? Oh gitu ya. Berarti keren nih.
Kita bisa baca bahasa Arab nih, sahabat. Bagaimana pertanyaan Pak Zul? Pentingkah belajar bahasa Arab? Penting. Kenapa? Karena gini Pak, kalau kan kita belajar di pondok belajar agama kan Pak. Jadi kalau misalnya kita memahami bahasa Arab, walaupun belum paham betul, tapi sedikit banyaknya nanti ketika kita baca Quran atau baca bacaan sholat, baca doa, itu kita tahu artinya, jadi lebih kerasa gitu. Oh iya benar ya. Oh gitu. Sahabat, memang kita harus mencintai ilmu nih sepertinya di dunia di hari pendidikan ini ya, Ezi ya. Ternyata memang ada anak muda yang energik. Itu kalau malam gimana pola belajar malam misalnya? Kan juga ada dia asrama kan? Asrama. Kalau Bapak pernah lewat-lewat di sana tuh kan juga ada belajar bela dirinya gitu ya. Iya. Oke. Sekarang kita masuk lagi. Kalau jadi guru itu berarti tamat dari situ harus ngabdi dulu. Harus enggak. Cuman kalau mau ngabdi, ya jadi setahun setelah tamat kelas 6 tuh fokus ngabdi dulu. Kalau mau melanjutkan pendidikan setahun setelahnya gitu. Jadi enggak wajib ngabdi. Enggak, pilihan gitu. Jadi mau mengabdi dulu atau lanjut? Ya. Ji pilih mengabdi. Alasannya apa? Karena waktu tuh lihat-lihat ustazah yang pengabdian tuh kayaknya enak aja gitu. Karena pengen jadi guru kan Pak. Jadi kayaknya benar ya. Iya, ada jalan untuk kesana duluan. Kenapa nggak dicoba gitu? Oh ya, peluang untuk jadi guru ada ya. Ini sudah berapa jalan nih Ji berarti? Saya tamat 2021. Tamat 2021. Berarti jalan tahun ketiga. Berarti setahun itu belum masuk kuliah. Belum. Berarti Ji sekarang semester berapa? Semester 4 Pak. Semester 4. Berarti tamatan di situ sudah ada teman-teman Ji semester 6 berarti kan? Iya, semester 6. Kan? Iya. Itu memang tidak tergoyahkan lagi jadi guru Ji? Insya Allah enggak. Masya Allah, di hari pendidikan ini ada seorang mahasiswa yang memang bertekad jadi guru ya. Masya Allah, ini tidak di tengah-tengah anak-anak muda yang teman-teman Ji yang banyak apa cita-citanya? Banyak jadi guru tuh tidak? Pak Zul rasa tidak sih? Enggak. Benar kan? Iya. Karena jadi guru nggak tren sekarang kan? Iya. Paling ada juga cita-cita jadi YouTuber, paling kayak gitu ya. Ada di dokter. Ada dokter betul kan? Dan tidak, ini sudah langka dalam sekarang ini. Dan mohon maaf kalau untuk guru kan, tapi itu benar tadi ya, sudut pandang kayaknya ya. Apakah kita akan melakukan pengabdian yang lebih dalam, lebih pemahaman yang lebih ini ya. Waduh, keren nih Ci. Kalau kuliah sekarang di mana Ci? Di Mahat Ali Parabe. Mahat Ali Parabe. Iya. Kenapa tidak pilih yang lain? Karena pertama kan basicnya udah pesantren kan Pak. Pengennya yang lebih kayak pesantren gitu Pak. Karena nengok di luar tuh banyak yang dia tamat pesantren tapi karena pengaruh teman-teman tuh jadi kayak jiwa pesantrennya udah hilang gitu Pak. Jadi sih emang pengen yang nyambungnya tuh emang ma'had gitu, emang pesantren lagi gitu Pak. Jadi dia tetap jiwa pesantren dapat gitu ya. Jadi Pak. bagus ya. Itu kan sama-sama ini kan di Mahat, di mana Parabe ya? Parabe, ya. Kenapa tidak di Mahat Pasya? Belum ada? Belum. Belum ada. Tapi ini kan memang ini kan Pasya sama Parabe ini sama pondok ya. Cuma yang dulu Mahatnya itu di Parabe ya. Iya. Belum ada ke sana di ini apa sih? Belum ada ya. Oke, kalau nanti Ji ini kan begini ya, mahasiswa itu kan mata kuliah banyak, ya kan? Yeah. Itu Ji untuk memanage waktu seperti apa? Waktu. Ya karena kegiatan banyak di pondok ya Pak. Kan kalau pagi sampai siang tuh biasanya di kampus gitu. Sore itu kosong Pak. Jadi kalau memang mau menyelesaikan keperluan pribadi atau mau ngerjain tugas biasanya sore. Atau kadang kalau di pondok tuh ada anak-anak minta tolong ini biasanya. Ngajarnya sore. Enggak, sore kosong Pak. Sore Misalnya kosong, kalau ada yang mau, kadang ada yang datang kan ke kamar memang minta ajarkan sendiri gitu. Dari sekolah Ji?
yang di pondok di Pasia. Oh, yang di Pondok Pasir datang ke. Kan sih tinggal di asrama, Pak. Oh, jadi tidak di Mahat tinggalnya? Enggak. Di Mahat juga ada asrama kan? Ada. Oh, ini yang Bapak pikirkan tadi. Tadi itu ke kampusnya kan sudah di Mondok, bukan di situ ya. Ternyata berarti pulang ke Pondok Pondok Pasir. Iya, Pak. Iya, oh gitu. Jadi sok belajar. Jadi lebih banyak waktunya di Pasia gitu, Pak. Oh, iya. Oke. Jadi pola ngajar manajemen waktu itu kuliah ada ngajar. Iya. Berarti nggak sempat main-main dong? Main-main sesekali. Misalnya ada jam kuliah kosong gitu, Pak. Jam kuliah kosong, Kalau ya? di pondok sih jarang. Soalnya udah ngerjain tugas untuk kuliah juga atau ngoreksi tugas anak-anak gitu. Itu nggak bohong. Berarti ini luar biasa bahwa Ezi harus mengajar. Itu pun juga ada bahan-bahan ajar yang harus disiapkan. Benar nggak ya? Iya. Kemudian juga harus meriksa soal-soal anak murid. Termasuk Iya, ngasih Pak. nilai kan? Iya, Pak. Iya. Iya benar nggak ya? Iya. Itu kan luar biasa repotnya tuh sih. Lumayan. Itu nggak jenuh? Nggak jenuh. Pertanyaan Bapak, jenuh nggak ya? Ada masa jenuhnya nggak ya? Ada. Kalau dibilang ada. Ada ya? Ada. Tapi apa yang dia harus lakukan ketika masa jenuh itu ada? Biasanya kalau sih lebih banyak berdiam diri aja gitu, menenangkan pikiran aja gitu, Pak. Oh gitu. Atau kadang kalau jenuh lagi emang nggak pengen lihat ini, misalnya pulang. Oh, pulang ke rumah. Ketemu orang tua. Itu obatnya. Ya kayak ngecas energi lagi. Hebat nih. Kalau anak-anak muda sekarang tuh agak leleh begitu kan? Ya pasti. Mana sih mau healing apa istilah-istilah anak muda sekarang tuh? Iya, mau dikit-dikit healing. Bener gak ya? Dikit-dikit di kedai kopi kayak pengusaha aja. Uang masih orang tua ceritanya di kedai kan gayanya ini. Tapi benar tidak terlalu banyak di tengah-tengah zaman digital anak-anak itu yang memang zaman scroll. Tangannya gini itu kalau mati saja paketnya 1 jam aja itu ribetnya minta ampun, apalagi internet ya. Yang pertanyaan Pak Zul, berarti Ezi tidak terlalu banyak berhubungan dengan handphone. Kalau dibilang sering, dia sering, Pak. Sering? Tapi nggak lama gitu. Nggak lama, artinya bisa ngontrolnya ya. Insya Allah. Ini keren ini, betul. Berarti sosial dita juga di dunia sosial juga ini, sosial media maksudnya. Ada. Apa coba ya? Instagram. IG ya? Iya. Boleh dibocorin nih apa nih IG-nya sih? Apa IG-nya sih? Zia, Pak. Zia. DZIA_24. Dezia Iya, underscore 24. Itu tahun 2024 maksudnya? Enggak ya? 2 Rabiul Akhir 1424. Oh, Masya Allah. Tanggal lahir ya. Masya Allah. Oke. Tapi sempat ya. Itu memposting tentang apa yang sering? Sering kalau sering apa ya? Biasanya kalau di pondok atau di kampus ada kegiatan, gitu, Pak. Atau gitu ya. kadang kalau share postingan tuh ya kadang motivasi gitu. Tertarik juga kalau film-film motivasi atau cerita motivasi tertarik? Cerita dapat. Tapi kalau film sih nggak suka nonton. Nggak suka nonton film, tapi suka. Berarti membaca suka dong? Enggak. Suka. Suka membaca. Tapi berarti dia tidak visual ya. Tapi mendengar suka berarti ya? Mendengar suka. Iya. Oh iya. Wah keren nih. Mantap nih. Unik nih sahabat. Oke. Jadi kalau tadi itu harus berdiam diri, ternyata cas energinya bukan ke healing, ke orang tua. Ini memang benar-benar orang tua menjadi sebuah energi dalam hidup Ezi. Iya. Oke. Itu apa biasanya yang diminta ke orang tua apa sih? Nggak ada kadang. Pokoknya ketemu aja. Iya, mau ketemu aja gitu. Wah, ini ibu inspiratif. Ini ibunya wajib ada di sini nih. Iya. Tapi memang kunci tadi disiplin ya. Ibu memang disiplin ya kalau ini untuk belajar. Dulu tadi Bapak juga jemput tadi sedikit nih. Ini berarti ngajarnya itu kalau waktu dulu tuh waktu belajar itu memang hampir tidak ada banyak main. Enggak. Enggak ya? Enggak.
Oh. Karena kalau waktu SD itu kan hari-hari itu sekolah sampai siang gitu Pak. Habis zuhur MDA lagi sampai jam 6. Oke. Tuh maghrib nggak bisa lagi kan Pak. Malam belajar lagi gitu terus sampai hari Sabtu gitu Pak. Tapi itu rutin ya? Rutin, iya Pak. Minggu biasanya ada juga kayak les atau apa gitu. Minggu pagi aja. Wah, luar biasa nih. Oke. Kalau dunia nih yang menarik ini Bapak tanya nih sahabat, ini harus kita dulu tadi sudah di belakang layar minta izin nih. Beliau ini Ezi, yang menarik lagi di beliau ini adalah di tengah dunia pendidik kesibukan di belajar dan sedang belajar dan mengajar ilmu pengetahuan, tapi yang unik adalah Ezi ternyata tahun ini berkurban. Dia spend nih. Ini bukan karena ini kan, tapi yang kita lihat nih muda kreatif dan kita nyebut alasannya apa? Kenapa mesti maaf ini kan masih muda, berpikir apa tentang kurban? Ini kurban loh sahabat, dan alhamdulillah itu pekurban lunas pertama loh ya. Itu kurban, kok beli mainan kek atau apa ya, barang-barang ini kan begitu ya. Alasannya apa sih? Pertama tuh karena kan Idul Adha tuh hari raya kita ya Pak. Iya. Jadi hari raya Idul Adha tuh kan orang yang punya rezeki lebih atau memang ada kesempatan dia bisa merayakannya di Mekah gitu dengan ibadah haji. Itu kayaknya nikmat banget gitu hari rayanya gitu. Awalnya tuh kepikiran buat pengen haji gitu, tapi kayaknya prosesnya lama gitu kan Pak. Pasti nabung dulu, ini dulu gitu. Iya. Terus kepikiran aja gitu Pak. Kayak pengen Idul Adhanya ini lebih nikmat gitu. Pengen Idul Adhanya lebih nikmat ya. Masya Jadi Allah. kayaknya kita yang kecil-kecil dulu lah. Maksudnya kita angsur gitu Pak. Iya. Itu didapat dari mana sih? Oke, terus? Jadi ya insya Allah terlintas saja gitu Pak. Kuat aja keinginannya, insya Allah kurban lah tahun ini gitu. Insya Allah kurban tahun ini. Itu baru-baru saja atau sudah lama nih? Sekitar kayaknya niat kurban tuh udah dari Ramadan tahun lalu Iya, Pak. niatkan kurban. Ini kayaknya tema kurban kita sekarang tuh niatkan kurban lah Ezi. Masya Allah. Pas banget ya. Niatkan kurban dari tahun lalu ya. Tapi waktu tuh cuman bayangan aja Pak. Kayaknya lama lah prosesnya untuk sampai gitu Pak. Tapi alhamdulillah Allah mudahkan. Ramadan kemarin kuat keinginan kan, bilang sama orang tua, insya Allah kurban tahun ini. Waduh. Itu orang tuh nggak kaget? Kaget soalnya beliau bilang kemarin tabung aja lah uangnya gitu. Iya sih. Aduh, kuatkan niat kurbannya ya kan. Selalu dikasih kemudahan ya. Iya benar sih Ji. Ini benar nih kalau seorang tua nih, kalau kita mikir, kamu kan masih belum ini kan, udah tabung aja. Tapi ini luar biasa sahabat, dan ternyata apa ya, ibadah ini ternyata seorang guru ini memang terpakai ilmunya. Hari ini beliau ini sengaja kita bikin brand aja. Akhirnya nggak ada nih Ji. Karena narasumber kita sedang puasa. Gelas Aspen ini kosong nih. Ini nggak percaya nih siapa nih. Ini cukup inspiratif sekali ya, sang inspiratif itu di depan kita sahabat. Muda tetap. Ini rutin puasanya. Masih sering bolong-bolong. Anda memang berarti ini memang sering puasa Senin Kamis begitu, atau memang karena ngerti puasa atau gimana ini? Sekarang masih melengkapi Syawal. belum lengkap yang 6 ya. Masya Allah. Waduh, irinya kita sama orang tuanya ya kan. Tapi lebih iri kita lagi yang jarang tersebut tuh gurunya yang mendidik ya kan. Nah ini sukses buat para guru ya. Ini pahala buat guru ini dahsyat ini ya kan. Walau yang kalau anak sukses itu tersebut orang tua kan. Hari pendidikan kita ini dahsyat sekali. Tapi kalau sosok ayah di mata Ezi seperti apa sih? Pemarah nggak? Enggak ya? Enggak. Ayah nggak pemarah? Enggak. Apa yang terlihat di ayah?
Tapi ayah tuh pekerja keras gitu. Ayah pekerja keras. Oke. Tapi tidak pemarah ya? Marah enggak, cuman beliau tuh nggak banyak ngomong gitu. Ya udah kalau kerja kerjakan aja. Gitu. Sayang ayah dulu atau sayang ibu? Ibu dulu. Karena kata Nabi ibu dulu. Usaha kita pancing kan. Iya. Nasihat ayah yang ingat apa? Yang paling ingat. Kalau nasihat apa ya? Karena ayah tuh beliau Lebih mensupport begitu. jarang ngomong gitu. Tapi doa-doa melangit beliau ya, karena soal sang ayah itu memang begitu sih, laki-laki begitu sih Aziz. Padahal tuh ada nasihat kita diam aja biasa sih ibu-ibunya gitu ya. Oke. Nah kalau apakah ada teman yang siapa saja orang yang mempengaruhi hidup Aziz selain orang tua? Pernah enggak kisah dulu yang membuat mimpi-mimpi besar yang apa begitu? Gimana ya? Tapi kemarin dari tahun lalu tuh waktu Zulang tahun ke-20 tahun lalu kan Pak. Itu tuh Zip lagi baca kisahnya siapa tuh yang Muhammad Al-Fatih yang pembebas ke Konstantinopel. Beliau tuh di kisahnya kan beliau berhasil memimpin pasukan tuh di umur 21 gitu ya Pak. Oh iya benar ya. Jadi bisa kayak, muda ya. Ya, jadi balikin ke diri sendiri itu kayaknya umur 21 bisa apa gitu. Iya benar. Gitu. Oh, jadi memang itu yang menginspirasi ya. Iya. Waduh, benar ya. Kalau Sultan Muhammad Al-Fatih itu 21 telah menaklukkan Konstantinopel. Iya, betul ya? Konstantinopel. Kita umur anak kita ini di SJ itu 21 sudah bisa apa? Wow, benar sekali ya. Ya kan? Dan itu lagi-lagi kisah Sultan Muhammad Al-Fatih itu kesuksesan yang menginspirasi kita itu adalah bahwa di balik kecerdasan dan kesolehannya itu, begitu ya. Ternyata ada seorang guru yang selalu mengiringi dan mendoakan beliau. Ya hari pendidikan nih, hari pendidikan benar ya, benar nggak begitu kisahnya? Iya kan, yang dimana memang doa gurunya itu memang luar biasa ya. Masya Allah, luar biasa nih. Dan dia juga belajar bahasa ya, dia datangkan ke rumah itu kan belajar bahasa, diajarkan khusus oleh dia kalau nggak salah anak sultan ya, anak raja juga kan. Tapi memang didatangkan guru dan belajar. Dan yang menarik lagi itu adalah sang guru itu benar-benar mengajar dengan penuh kasih sayang. Bener nggak? Iya. Bener nih, ya, keren sekali nih. Nah ini baru persoalan hari ini. Pesantren dalam sorotan. Pesantren itu banyak bully. Yes or no? Gimana? Kata sebagian orang ya. Kata sebagian orang ya. Iya. Tapi kalau anak pesantren sendiri bilang gimana? Enggak. Cuman kebanyakan anak sekarang tuh kan gitu Pak. Cemen. Iya, diituin dikit tuh bilangnya dibully gitu. Iya benar tuh. Tapi ini sepakat nih sahabat. Baru dikit Jawa. Ini ada kisah terdekat yang dimana orang tua nyerang guru. Tapi ini benar nih. Menurut sih, bully itu penting atau tidak untuk ini? Untuk kematangan kita? Gimana? Kalau cuman dia negur sedikit gitu, itu tuh ya untuk membangkitkan kita lagi gitu. Ini baru dimop dikit gitu ya, dibully gitu ya. Ini benar. Ini kita para orang tua hati-hati mana kalimat bully, mana kalimat yang memang asah. Jadi kan asah asi asuh. Ada asah itu memang itu dari teman. Ya kan? Iya. Ada memang dibantu untuk bangkit itu teman yang bisa. Kalau orang tua yang begini dia itu kan. Sama dulu artinya memang didorong karena tekanan diberikan, tapi untuk kemajuan. Benar nggak ya? Kadang-kadang batasan bully ini yang tidak jelas sebenarnya Ji ya. Karena kan dia juga kayak begitu ya. Anak pesantren itu dan tidak hanya pesantren. Dulu Bapak anak pramuka nih. Kalau junior itu betul-betul memang kita lembek benar-benar kayak jadi jangan dia kayak gini ya kan, karena manja-manja, nana manja begitu ya. Lalu dia bilang bully begitu ya. Berarti kalau dibilang ada
Ya tergantung konteks ya. Walaupun ada beberapa kasus sebenarnya itu kan memang Mungkin ada ya. Betul ya. Tapi khusus untuk Dina Pasya, insya Allah enggak. apa yang dilakukan di Dina Pasya dipastikan bahwa Siti tidak ada bully? Pertama tuh lebih penting ke perhatian dari guru gitu. Karena di kelas kan ada wali kelas, di kamar ada wali kamar gitu. Oh iya, ini kelebihan kemarin Bapak dengar itu kelebihan di Parabe di apa itu di Dina Pasya itu, dia murid itu di kamar itu ada wali kamar ya. Iya, Tidak iya, dilepas begitu aja ya. Enggak. Kemudian kalau nggak salah juga ada kamera kalau nggak salah tuh. CCTV. Iya, tapi kalau yang akhwat nggak sampai ke kamar. Nggak sampai ke kamar ya. Tapi kalau Ikhwah ya. Iya, yang ikhwan ya, Kak. Oh iya betul ya untuk menjaga privasi kalau ya. Iya. Oh iya. Sehingga terlihat aman ya, aman begitu ya. Karena kan yang terjadi itu kan begitu dia ngumpul begitu ya, dari beberapa pondok begitu ya. Ya. Wah jadi sahabat. Pertanyaan Bapak adalah jika pendiam nih pernah atau menggerta di kelasnya nggak? Pernah. Diam-diam kalau anak pesantren gak bisa mengerti adik kelasnya belum sempurna seorang santrinya itu. Apa tuh kan ngapain dia? Dulu kan sebagian bahasa gitu. Uji bahasa. Ya dulu waktu santri, sekarang juga alhamdulillah masih paling karena bahasa Indonesia gitu. Cuman ada beberapa anak yang mungkin dia emang beda dari kawan-kawannya kan Pak. Berani dia bahasa daerah gitu. Oh, gitu. Bahasa Indonesia aja nggak boleh, apalagi bahasa daerah gitu. Berani dia. Oke. Ini oke. Berani-beraninya di bahasa daerah. Oke. Ya, itu. Lalu apa yang dibilang? Apa ya? Cuman nih orang yang seperti dia lu nggak tahu orang gimana nih? Gimana apa yang dilakukan kayak itu? Biasanya kan tegur aja gitu kan. Cuman karena ini udah bahasa Minang mungkin level suaranya tinggi sedikit. Nadanya beda ya, tapi nggak bisa dicobakan. Di sini nggak bisa dicobakan. Terbayang sih, karena nggak bisa dicobakan bahasa itu kan. Refleks ya. Betul. Itu. Tapi pernah begitu ya. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa seorang muda pun boleh kita. Ini sepakat nih. Akhwat atau perempuan itu boleh saja kelihatannya lemah lembut, tapi bila berhadapan dengan gertakan kita juga bisa, benar kayak gitu ya? Iya. jadi jangan katakan bahwa di balik kelembutan itu tidak ada ketegasan gitu ya Ci ya. Dan Ci bisa itu ya? Insya Allah. Pada tempatnya. Habis, tapi jangan lo macam-macam gitu ya. Allahu Akbar, luar biasa. Pertanyaan berikutnya, nikah kapan rencana sih? Kapan apa ya? Kalau rencana kayaknya nggak ada. Maksudnya itu bukan belum. Kayaknya ya kapan Allah datangkan aja. Tapi kalau nanti Allah datangkan waktu sedang ini kan unik nih, sedang dalam belajar, Allah datangkan jadi ini ya. Kalau konsep begini, kalau Allah datangkan ternyata datang jodoh itu dunia pendidikan, yes or no? Kalau Zi kayaknya yes saja. Ini keren nih. Soalnya kalimatnya kapan Allah datangkan ya. Kapan Allah datangkan ya. Ini kalimatnya bagus sekali. Jadi jangan cemas, jangan risau. Kapan Allah datangkan dalam keadaan bagaimanapun ya, kalau Allah datangkan yes ya. Ya, ini keren nih. Jadi memang kesiapan nikah di usia kapanpun ketika kita sudah ini insya Allah ya Jia. Tapi memang kuncinya tadi kematangan dan kesiapan. Ya, insya Allah ya. Harus belajar juga. Belajar juga ya. Waduh, ini keren sekali. Ji, ini pertanyaan sebenarnya mau ditanya atau tidak ya gitu tadi. Mau ditanyakan atau tidak? Ternyata Bapak tanyakan, dijawab ya. Tinggal lagi ibunya nanti. Kriteria pakai kriteria atau tidak? Harus sama pondok atau tidak? Ini supaya yang nonton ini jangan baperan. Kayaknya saya bisa nih, kayak bisa nih. Atau orang yang mulai ini ya nonton podcast ini, ayo cari menantu nih. Cari menantu. Pakai kriteria atau tidak sih, Ci? Kriteria detailnya kasih enggak. Harus cuman, kaya? Enggak, tapi harus
Yang penting agamanya dulu dah. Nah, kriterianya agamanya ya. Nggak harus pondok ya, nggak harus mau pondok. Nggak. Ayo cari mantu, tahu tuh. Yang berani nih, yang berani ya. Allahu Akbar. Masya Allah. Aji, pesan-pesan terhadap apa ya, orang tua yang takut anaknya masuk pesantren. Mungkin pesan-pesan buat orang tua nih atau anaknya yang sedang di pesantren. Ji, boleh ini? Pertama kalau memang mau masuk pesantren, ya orang tuanya juga harus siap gitu. Karena kadang ujiannya nggak di anaknya aja gitu Pak. Di orang tuanya juga kadang kan udah niat masukkan, tapi di tengah jalan anak kan ya nangis, nelpon gitu. Yeah. Mudah goyah orang tuanya biasanya gitu. Aduh. Iya benar-benar sih. Ya soalnya dulu waktu Zi masuk juga kayaknya Zi nggak ada nangis, tapi ibu nangis. Ibu nangis. Iya, Ya, gitu. Terus kan kalau di pesantren terus ada peraturan ya harus kita ikuti gitu. Kan di awal udah disampaikan kita udah nitipkan anak ke pesantren, jadi kita harus terima kan konsekuensinya gitu. Jadi apapun ya kalau bisa kita siap dengan apapun yang peraturan yang dibuat, kalau misalnya melanggar ini hukumannya ini gitu. Jadi harus lebih siap gitu. Iya. Kalau yang sedang di pesantren apa sih nasihatnya? Kalau sedang di pesantren apa ya? Gimana ya? Pokoknya doakan aja lah. Doakan aja. Terus kalau bisa emang misalnya program pesantrennya 6 tahun gitu, kalau bisa sampai 6 tahun. Kan ada jangan juga putusin yang, jalan ya. Ya, kan ada juga yang 3 tahun 3 dia tahun, cuma betul. sanawiyah gitu. Iya, lanjutkan ini. Jadi kayak ada yang kurang gitu. Iya, betul ya. Khusus untuk nasihat bahasa Inggris dan bahasa Arab. Apa ya? Khusus kalau misalnya kita pengen menyampaikan sesuatu yang baik, kan kita harus jadi orang bermanfaat ya gitu Pak. Kita pengen menyiarkan Islam atau ilmu gitu. Otomatis kita pengen hal yang lebih besar. Kita pengen ilmu ini menyebar atau gimana gitu. Kalau untuk bahasa, dia salah satu alat yang bisa kita pakai untuk menyebarkan ilmu tadi gitu. Karena bahasa Arab dan Inggris udah mendunia gitu Pak. Jadi bahasa internasional ya? Ya, bahasa internasional. Jadi kalau misalnya kita punya kemampuan berbahasa nih, ruang lingkup kita untuk menyebarkan tuh lebih luas gitu. Iya. Oke, terakhir pesan untuk orang yang punya kesempatan berkurban tentang kurban. Kalau dari si pribadi ya Pak, kalau ada kesempatan jangan disia-siakan lah gitu. Karena kadang kesempatan tuh nggak datang 2 kali. Terus kan kurban nih kita berkorban ya Pak, mengeluarkan harta gitu kan. Ya nggak ada yang perlu kita risaukan, karena apa yang kita keluarkan Allah akan ganti, bahkan berlipat-lipat nanti Allah ganti gitu. Masya Allah, maka untuk itu maka berkurban. Kurbanlah ya. Dan ancaman yang sanggup tidak berkurban luar biasa ya Ji ya. Iya benar ya. Apa kata Nabi itu, jangan apa artinya? Jangan dekati tempat sholat begitu ya. Lupa. Oke. Baik Ezi, ini sungguh muda, inspiratif, kreatif, inovatif gitu ya. Dan semoga yang cari mantu nanti jangan datang ibunya, nama ibunya ada di sini. Kita jejakin sekarang gitu ya. Ezi, terima kasih banyak dari pendidikan ini. Ezi berkontribusi, ini menunjukkan bahwa anak-anak muda yang inovatif, yang kreatif, dan ada yang luar biasa adalah tetap komitmen untuk menjadi orang yang bermanfaat, tetap istiqomah untuk menjadi seorang guru, karena guru itu adalah orang yang akan memberikan petunjuk dan penerang. Dan bisa saja orang kaya banyak, tetapi guru bisa saja orang yang lebih dahulu nanti masuk jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau nanti Eji masuk surga, jangan lupakan Pak Zul ya sama Kaji dan Insyaallah. Eji di situ dulu, sampai di sini dulu kebersamaan kita. Sukses selalu buat Eji dan keluarga. Semoga bahagia lahir batin ya. Tetap sukses di dunia pendidikan dan mendapatkan jodoh nanti yang diinginkan sesuai hatinya di kehendak Allah SWT ya. Oke Eji, terima kasih. Akhirnya sampai di sini dulu sahabat kebersamaan kita. Saya Zulfami Adi. Saya Ziaul Haq Erisa Putri. Mengucapkan terima kasih. Akhir wakalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.